apakah bisa melihat secara keseluruhan ruang persidangan ini? Bisa, Yang Mulia. Baik. Saudara terdakwa, hari ini berdasarkan agenda persidangan, penuntut umum akan membacakan tuntutan pidana. Siap saudara mendengarkan tuntutan pidana? Siap, Yang Mulia. Saudara penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutan pidana? Siap, Yang Mulia. Ya, silakan Pak. Ya, Yang Mulia. Sebelum kami membacakan surat tuntutan ini, Yang Mulia, kami akan mengajukan permohonan sebelumnya karena surat tuntutan ini terdiri dari 867 halaman, Yang Mulia. Kami memohon kepada Mulia apabila diperkenankan dan disetujui oleh penasihat hukum terdakwa, kami akan membacakan pokok-pokoknya saja, selanjutnya nanti analisa yuridis, terakhir akan di amat tuntutan akan kami bacakan secara lengkap, Yang Mulia. Baik. Penasihat hukum terdakwa dan terdakwa, penuntut umum mengajukan permohonan untuk membacakan pokok-pokoknya saja. Apakah keberatan jika penuntut umum hanya membacakan bagian pokok dari tuntutan pidananya? Tidak ada keberatan, Yang Mulia. Terima kasih. Baik, silakan penuntut umum. Terima kasih, Yang Mulia. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia untuk keadilan, surat tuntutan nomor 58-TUT.01.06 /24-07-2021. Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan memperhatikan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara atas nama terdakwa nama lengkap Juliari P. Batubara sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan. Identitas terdakwa dianggap telah dibacakan. Agenda sidang hari ini kami akan baca surat tuntutan dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1 pendahuluan. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara terdakwa dan tim penasihat hukum yang kami hormati, hadirin sidang pengadilan tindak pidana korupsi yang terhormat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa, karena rahmat dan karunia-Nya, proses persidangan perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Juliari P. Batubara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat berlangsung dengan aman, tertib, lancar sampai dengan hari ini dalam acara sidang pembacaan surat tuntutan pidana oleh penuntut umum. Proses persidangan yang dipimpin oleh Majelis Hakim dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lain tidak terlepas dari sikap tegas dan lugas, arif dan bijaksana Majelis Hakim dalam memimpin persidangan ini dengan penuh semangat dan sungguhan dalam membangun upaya penegakan hukum yang berintegritas dengan cara yang jujur, menghormati setiap hak terdakwa, melindungi dan menjamin bahwa semua tahapan proses persidangan telah memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku berdasarkan pada hak perlindungan yang sama dan perlakuan yang sama di mata hukum. Oleh karena penuntut umum dengan segenap kerendahan hati menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan rasa terima kasih yang dalam kepada Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Penuntut umum juga menyampaikan terima kasih kepada penasihat hukum terdakwa dan terdakwa yang telah ikut serta memperlancar jalannya persidangan ini. Demikian juga kepada para hadirin dan rekan pers yang berperan juga menciptakan kondisi yang mendukung jalannya proses persidangan ini sehingga dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar. Sebelum kami membacakan surat tuntutan, dalam kesempatan ini perlu kiranya diketahui bahwa perbuatan suap yang biasa dalam kehidupan masyarakat dikenal dengan istilah sogok bisa terjadi pada setiap sendi lapisan kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana korupsi khususnya suap atau bribery kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara telah menciptakan pandangan merugikan citra dan kredibilitas pegawai negeri ataupun penyelenggara negara maupun lembaga negara yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi sangat mengkhawatirkan sehingga tindak pidana tersebut tidak lagi dipandang sebagai tindak pidana konvensional, melainkan sebagai tindak pidana yang luar biasa atau extraordinary crime yang telah menurunkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat atas upaya pembangunan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, dan demokratis. Selain itu, korupsi juga merupakan ancaman bagi eksistensi dan integritas suatu bangsa. Oleh karena itu, korupsi bukan untuk dilestarikan karena korupsi bukanlah budaya dan korupsi adalah musuh bersama yang harus dicegah dan diberantas. Berdasarkan putusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020, maka penyebaran coronavirus disease 2019 tetap sebagai bencana non-alam, dan kita semua sepakat bahwa pandemi COVID-19 merupakan ancaman bagi kehidupan masyarakat dan negara. Selanjutnya, berdasarkan putusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 54/HUK 2020 tanggal 16 April 2020 tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak COVID yang bertujuan untuk melaksanakan jaring pengaman sosial sebagaimana diamankan dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan penanganan pandemi COVID atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, stabilitas sistem keuangan bagi masyarakat yang terkena dampak COVID perlu memberikan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai. Dalam perkara aku terdakwa Juliari P.
Batubara selaku Menteri Sosial Republik Indonesia tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bersama-sama dengan Adi Wahyono dan Menteri Joko Santoso diajukan ke depan persidangan dakwaan telah melakukan tindak pidana korupsi berupa menerima sejumlah uang dari para penyedia pengadaan bantuan sosial atau bansos sembako dalam rangka penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial tahun 2020. Perbuatan terdakwa yang mengambil keuntungan dari pelaksanaan pengadaan bansos sembako COVID-19 di Kementerian Sosial yang dipimpinnya ini merupakan perbuatan yang sangat tercela dan suatu ironi di tengah penderitaan masyarakat kecil yang terkena dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Apalagi terdakwa selaku Menteri Sosial yang seharusnya mengawasi pelaksanaan bantuan sosial sembako ini diperuntukkan untuk masyarakat kecil yang dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa tentu sangat memprihatinkan kita semua. Karena dalam kondisi perekonomian masyarakat yang sedang sulit dan susah sebagai dampak meluasnya penyebaran pandemi COVID-19, di sisi lain ada pihak-pihak yang justru mengambil keuntungan dalam pelaksanaan bantuan sosial sembako dari pemerintah kepada masyarakat. Tentunya kita semua berharap adanya keadilan dan hukuman yang setimpal kepada terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 182 ayat 1 huruf A KUHP, yaitu setelah pemeriksaan perkara terdakwa dinyatakan selesai, maka penuntut umum mengajukan tuntutan pidana atas diri terdakwa. 2 Romawi Surat Dakwaan. Berdasarkan surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 29/PIT-sus-TPK-PN Jakarta Pusat tertanggal 14 April 2021. Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut. Tidak kami bacakan dan dianggap telah dibacakan sebagaimana terurai dalam surat tuntutan pada halaman 3 sampai dengan halaman 39. 3 Romawi Fakta Persidangan. Persidangan berupa keterangan saksi. Di persidangan telah dihadapkan dan didengar saksi dari penuntut umum sejumlah 44 orang, yaitu saksi 1, Rizky Maulana, 2, Robin Saputra, 3, Rosan Ansari, 4, Firman Syah, 5, Iskandar Dulkarnain, 6, Pepen Nazarudin, 7, Hartono, 8, M. Royani, 9, Sunarti, 10, Victoria Saud Hamonangan, 11, Sanjaya, 12, Prata Anando, 13, Rendra Dharma Kusuma, 14, Selvi Nurbaiti, 15, Wan M. Guntar, 16 Harifan Sidabuke, 17 Rajif, 18 Lalan, 19 Ardian Iskandar, 20 Nuzulian Nasution, 21 Helmi Rifai, 22 Handi Rezanka, 23 Adi Wahyono, 24 Matius Joko Santoso, 25 Rocky Yosete, 26 Raj Indra, 27 M. Iqbal, 28 Go Erwin, 29 Agustri Yogasmara, 30 Dino Apriliano, 31 Kuku Hadi Wibowo, 32 Raka Iman Topan, 13 Ahmad Syuti, 14 Rizky Riswandi, 35 Ivo Wongkaren, 36 Safi Nasution, 37 Irman Putra, 38 Kuntomo Jonawi, 39 Mary Hartini, 40 Chandra Andriati, 41 Eko Buti Santoso, 42 M. Iksan, 42 saya ulangi Muhammad Iksan Yunus, 43 Hotma Sitompul dan 44 M. Iksan. Yang keterangannya secara lengkap tercantum dalam halaman 40 sampai dengan halaman 445 surat tuntutan ini. 2 yang dianggap telah dibacakan. 2 keterangan ahli yang dicat sebagai tercantum dalam halaman 46 sampai dengan 461. 3 surat sebagai tercantum dalam halaman 462 sampai dengan 468. Petunjuk sebagai tercantum dalam halaman 469 sampai 484. 5 keterangan terdakwa sebagai tercantum dalam halaman 485 sampai 509. Barang bukti sebagai tercantum dalam halaman 510 sampai dengan 540 surat tuntutan ini. Fakta persidangan tersebut di atas tidak kami bacakan namun dianggap telah dibacakan. 4 Romawi fakta hukum. Fakta hukum sebagaimana terdapat di dalam halaman 541 sampai dengan halaman 777 surat tuntutan ini tidak kami bacakan dan dianggap telah dibacakan. 5 Romawi analisa yuridis. Majelis Hakim yang mulia, terdakwa dan tim penasihat hukum yang kami hormati. Selanjutnya kami akan menyampaikan analisa yuridis dalam menilai fakta perbuatan atau kejadian yang telah kami uraikan sebelumnya dalam bab fakta hukum dan menerapkannya dalam unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan. Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu ke-1, perbuatan terdakwa mengatur pidana sebagai diatur dan tindak pidana dalam pasal 12 huruf B untuk pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai berubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 kita Undang-Undang Pembinaan atau KUHP, jungto pasal 64 ayat 1 KUHP. Atau kedua, perbuatan terdakwa sebagai diatur dan pidana dengan pasal 11 jungto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Bahwa karena surat dakwaan disusun dalam bentuk alternatif atau bersifat pilihan dan berdasarkan doktrin hukum dan praktik peradilan Indonesia, maka penuntut umum diberikan keluasan dalam memilih dakwaan dianggap paling tepat memenuhi unsur pembuktian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dakwaan berbentuk alternatif artinya cukup apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi, surat, petunjuk, barang bukti elektronik, dan keterangan terdakwa, serta didukung dengan orang yang barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum, perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Adi Wahyono dan Joko Santoso, sebagaimana telah diuraikan pada bab 4 fakta hukum yang menunjukkan adanya benang merah atau kaitan yang erat antara perbuatan terdakwa dengan adanya penerimaan uang yang berasal dari sejumlah perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia pengadaan bansos sembako dalam rangka penanganan COVID-19 pada Direktorat PSKBS Kementerian Sosial tahun 2020. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka penuntut umum berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dibuktikan kepada terdakwa adalah dakwaan ke-1 pasal 12 huruf B jungto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jungto pasal 64 ayat 1 KUHP dengan rumusan sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. Bahwa di rumusan ketentuan pasal tersebut di atas mengandung unsur-unsur pasal yang harus dibuktikan, yaitu 1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara, 2. Menerima hadiah, 3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. 4. Ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang pernyataan atau dalming, dan 5. Ketentuan pasal 64 ayat 1 KUHP tentang suatu perbuatan berlanjut atau further handling. Untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan dalam dakwaan 1 tersebut, maka kami akan membahas penerapan fakta-fakta persidangan dinilai terbukti dan menerapkannya dalam unsur-unsur pasal dakwaan dimaksud, yang secara lengkap diuraikan dalam analisa yuridis sebagai berikut. A.1 Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara. Bahwa sejumlah hukum pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satunya saja. Namun demikian, terlebih dahulu kami akan menguraikan pengertian dari kedua kualitas subjek hukum tersebut berdasarkan penjelasan otentik undang-undang. A. Pengertian pegawai negeri, bahwa maksud dengan pegawai negeri sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 20 Tahun 2001 meliputi A. Dan selanjutnya pengertian tentang pegawai negeri dan penyelenggara kami anggap telah dibacakan, yang mulia. Bahwa berkenaan dengan pengertian unsur pegawai negeri dan penyelenggara sebagaimana telah diuraikan di atas, di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut. Bahwa terdakwa telah membenarkan seluruh identitas di persidangan sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum serta memahami apa yang didakwakan kepadanya. Bahwa benar terdakwa menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 113/P tahun 2019 tentang pembentukan Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 sampai dengan 2024 tanggal 23 Oktober 2019 dan sekaligus terdakwa adalah pengguna anggaran di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Benar dalam jabatan terdakwa tersebut, selaku Menteri Sosial Republik Indonesia menerima gaji dan tunjangan jabatan lainnya yang berasal dari keuangan negara atau BPN serta memperoleh fasilitas lainnya dari negara. Fakta hukum ini didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yaitu saksi Hartono, Pepen Nazarudin, Adi Wahyono, Matius Joko Santoso, Sunarti, M. Royani. Alat bukti surat berupa 1 bundel fotokopi legalisir keputusan Presiden RI nomor 113/P tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang pembentukan Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 sampai dengan 2024 dan berita acara serta terima jabatan, barang bukti nomor 18 serta keterangan terdakwa sendiri. Dari rangkaian fakta hukum tersebut di atas sedang dihubungkan dengan pengertian pegawai negeri dan penyelenggara negara yang terdapat dalam peraturan perundangan yang berlaku serta didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa menjabat selaku Menteri Sosial Republik Indonesia periode tahun 2019 sampai dengan 2020 telah mendapatkan penghasilan berupa gaji dan tunjangan jabatan serta fasilitas lainnya sebagai pejabat negara yang bersumber dari keuangan negara atau BPN sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga memenuhi kualifikasi pengertian sebagai pegawai negeri. Selain itu, terdakwa selaku Menteri Sosial Republik Indonesia juga memenuhi kualifikasi sebagai penyelenggara
penyelenggara negara. Karena berdasarkan ketentuan pasal 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi dan korupsi sebagai dimaksud dengan penyelenggara negara adalah diantaranya adalah menteri. Mengingat ketentuan pasal 11 ayat 1 huruf Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, yaitu KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap perkara tindak korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Maka dalam perkara ini unsur penyelenggara negara adalah lebih tepat diterapkan kepada terdakwa Juliari P. Batubara. Dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa benar terdakwa selaku Menteri Sosial telah memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum, sebagai pegawai negeri sekaligus sebagai penyelenggara negara yang telah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan saksi Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso. Berdasarkan uraian yuridis di atas, maka unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Dilanjutkan yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia.